Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Semua pasti sudah mengetahui makhluk mitologi yang berasal dari Yunani yang sering muncul di layar kaca atau televisi. Bahkan tak hanya dari mitologi Yunani, tapi dari berbagai negara di dunia juga memiliki makhluk mitologi. Begitu juga dalam Islam, hampir sepertiga dari Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah zaman dahulu. Termasuk 5 makhluk legendaris yang keberadaannya yang hingga kini menjadi misteri bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap makhluk dengan alasan dan tujuan tertentu. Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat berbagai kisah yang menceritakan tentang makhluk masa lalu atau makhluk eskatologi. Makhluk apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Buraq. Yang pertama adalah buraq. Buraq merupakan kendaraan Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan buraq dari cahaya atau kilat. Buraq berasal dari kata barku yang artinya kilat. Namun pergantian kata dari barku menjadi buraq memiliki arti yang berbeda. Buraq adalah kendaraan yang memiliki kecepatan di atas kilat dan cahaya. Dikisahkan, makhluk bersayap dan bertelinga panjang yang dibawa oleh malaikat Jibril ini memiliki wajah yang rupawan. Badan yang lebih besar dari keledai, tiap langkahnya sejauh jarak pandangan. Hal ini membuat buraq menjadi tunggangan paling cepat. Ketika ditunggangi Nabi Muhammad SAW, buraq sempat memberontak. Kemudian, malaikat Jibril meletakkan tangannya dan berkata, "Apakah kamu tidak malu wahai buraq? Demi Allah, tidak ada yang menunggumu. Di semua ciptaannya lebih disayangi Allah daripada dirinya." Mendengar hal tersebut, buraq merasa sangat malu dan berkeringat hingga basah kuyup dan akhirnya diam ketika Nabi Muhammad SAW menaikinya. Jabhat al-Ard. Jabhat al-Ard adalah salah satu makhluk mitologi yang ada dalam Al-Quran. Digambarkan, Jabhat al-Ard merupakan binatang buas atau bisa disebut dengan monster yang muncul dari perut bumi. Makhluk ini merupakan sebagian dari tanda datangnya hari penghakiman. Binatang ini akan keluar dari kota Mekah, tepatnya di dekat Gunung Sofa. Waktu keluarnya sendiri setelah terbitnya matahari dari barat. Makhluk ini memiliki kemampuan berbicara fasih dalam berbagai macam bahasa. Selain itu, dia juga membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam di tangan kiri dan sementara tangan kanannya memakai cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia akan keluar dari Bukit Sofa dan Marwah. Kemunculan Jabhat al-Ard bukan cuma ditandai sebagai kiamat, tapi juga memiliki tujuan khusus. Dikatakan, jika sosok ini nantinya akan menandai wajah-wajah manusia seluruh dunia. Bagi yang beriman, Jabhat al-Ard akan membuat wajah si manusia tersebut cerah. Tapi sebaliknya, ketika yang ditandainya adalah orang kafir, maka makhluk besar tersebut akan menjadikan wajah si sosok tersebut gelap. Burung Anka. Burung Anka adalah seekor burung misterius dalam mitologi Islam. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Tuhan untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurgh dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar.
sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung ankok pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang, serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Azazil. Berdasarkan syariat Islam, Azazil merupakan pimpinan kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia, di mana sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Azazil adalah imam dari para malaikat dengan wajah yang rupawan dan memiliki 4 sayap. Tapi setelah dia tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya dengan mengubah kepalanya seperti kepala unta. Dadanya seperti daging menonjol ke atas, wajahnya seperti kera, dan kedua matanya terbelah sepanjang wajahnya. Azazil memang diberi umur yang panjang sampai hari kiamat dengan janji untuk berusaha menyesatkan manusia sebanyak mungkin untuk menemaninya di neraka kelak. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj dideskripsikan seperti manusia-manusia yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat dan sangat rakus. Tahukah kalian, ternyata Ya'juj Ma'juj telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Namun mereka terhalang oleh sebuah tembok besar yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah rusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat lain. Nah, itu tadi sebagian dari makhluk mitologi Islam yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mengetahui makhluk mitologi lainnya yang ada dalam Islam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.